warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini pandai sekali dalam baca Al-Quran dan suaranya merdu, sehingga Nabi terkesan mendengar bacaan si Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini sebelum masuk Islam dia pandai sekali dalam baca Al-Quran dan meneladani baca Al-Quran, sehingga dia masuk Islam setelah orang-orang. Dia masuk Islam ini adalah orang ke-6 setelah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu memiliki ciri khas yang lain, yaitu dalam pandai membaca Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad berpesan kepada sahabat yang lain untuk meneladani sikap Abdullah bin Mas'ud ini. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh ibumu Ummi Abdin yang dikutip dalam buku biografi 60 sahabat, di dalam buku biografi 60 sahabat yang ditulis oleh Khalifah Muhammad. Dan Rasulullah juga bersabda kepada sahabat dan berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti yang diturunkan, hendaklah dia membaca seperti bacaan ibnu Ummi Abdin. Rasulullah berkata. Sehingga Rasulullah menemui Abdullah bin Mas'ud untuk mendengar langsung suara Abdullah bin Mas'ud, karena dia terkesan dengan suara Abdullah bin Mas'ud. Dengan mendatangi Abdullah bin Mas'ud, dia meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 41-42. Sehingga setelah Abdullah bin Mas'ud membacanya, Rasulullah sampai terkesan meneteskan air mata sampai ia bersungguh-sungguh. Sebelumnya Abdullah bin Mas'ud itu menolak untuk membacakan Al-Quran di depan Rasulullah, merasa ia tidak pandai dalam baca Al-Quran. Tetapi Rasulullah ingin sekali meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, ingin sekali mendengar bacaan Al-Quran dari lisannya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu membacakan Al-Quran di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menangis mendengarkan bacaan dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Inti kisah dari ini adalah kita sedari kecil harus pandai baca Al-Quran agar bisa mempedomani seumur hidup kita. Jadi kalau pengen kita pandai dalam Al-Quran, maka kita bisa memberikan cahaya kepada orang tua. Kalau kita pandai membaca Al-Quran, maka kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu, Pipin harus belajar dalam membaca Al-Quran agar bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Karena membaca Al-Quran itu adalah pedoman bagi hidup manusia. Itulah penyampaian dari kisah kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.